Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus belajar menanti-nantikan Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dialah yang mendapat kekuatan baru. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Salah satu kesulitan dalam kehidupan kita pada umumnya adalah ketika kita diminta untuk menunggu atau bersabar. Inilah yang seringkali menjadi pergumulan orang percaya dengan Tuhan. Kita seringkali bertanya, mengapa begitu lama? Mengapa Tuhan tidak memberikan jalan keluar? Kemungkinan pada saat itu, Tuhan mau berkata kepada kita, tunggu atau sabar. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Relakah kita menanti waktunya Tuhan? Dan pada waktu itu, Tuhan menyatakan pimpinannya. Mari kita membaca Kejadian 31 ayat 1-18. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah, ayahku, menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian untuk warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub sudah berada di rumah Laban setidaknya 20 tahun. Padahal ibunya, Ribka, berkata kepada Yakub pada waktu lalu, seperti ini. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Nasihat Ribka hanya beberapa waktu. Namun Yakub sudah 20 tahun di rumah Laban. 20 tahun di rumah Laban bukanlah 20 tahun yang menyenangkan bagi Yakub.
karena Laban tidak berlaku benar. Namun perhatikan, Yakub tetap bekerja keras dan sungguh-sungguh bekerja bagi Laban. Dan Tuhan tetap menjadikan Yakub berkat bagi Laban. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, Tuhan menyatakan pimpinannya ketika waktunya telah tiba. 20 tahun bukan masa yang pendek. Jika 20 tahun itu adalah masa-masa yang berbahagia, mungkin 20 tahun itu berlangsung dengan begitu cepat dan menyenangkan, bukan? Namun jika 20 tahun dilalui dengan ketidakadilan, dilalui dengan tidak mengalami keuntungan, dilalui selalu dicurigai, maka 20 tahun bukanlah perkara yang gampang. Namun Yakub telah melewati 20 tahun itu. Mungkin saja Yakub tidak akan betah sampai 20 tahun. Tetapi kita belajar dari Yakub bahwa pada waktunya Tuhan yang memimpin Yakub untuk keluar dari rumah Laban. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita melalui masa-masa sulit, seringkali kita tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Kita berpikir, kapan ya Tuhan? Kapan ya Tuhan? Saudara, acap kali kita mengambil jalan kita sendiri. Karena kita tidak betah. Karena kita tidak tahan lagi. Namun hari ini kita harus belajar. Ketika waktunya tiba, Tuhan akan memimpin jalan kita. Saudara, relakah kita menantikan waktunya Tuhan itu? Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Saudara, inilah yang Yakub katakan. Dia katakan di ayat yang kelima, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Menarik bukan? Bagaimanapun sikap orang lain, tapi Allah, dia menyertai. Ayat ke-7 dikatakan, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Saudara-saudara, perhatikan bagaimana Tuhan, dia adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Dia yang berjanji menyertai Yakub, dia juga menggenapi penyertanya itu. Dan Yakub rasakan bagaimana di dalam ketidakadilan Laban, di dalam ketidakbenaran Laban, tetapi Allah, dia tidak membiarkan Laban berbuat jahat kepada Yakub. Yakub merasakan perlindungan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Dia, bukan kepada kekuatan kita. Kita tidak bergantung kepada situasi dan kondisi, kita tidak tergantung kepada bagaimana sikap orang kepada kita. Tapi kita bergantung kepada Dia yang menyertai kita. Dan kita bisa saksikan bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan Yakub, sehingga pekerjaannya berhasil. Dan Laban pun mengakui bahwa ada penyertaan Tuhan dalam pekerjaan Laban. Saudara, percayalah kepada kesetiaan Tuhan memegang janjinya, menyertai kita dimanapun kita berada, bahkan pada masa-masa yang sulit sekalipun. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa Tuhan, dialah yang menyediakan berkat bagi kita. Saudara, Laban adalah seorang mertua yang pelit. Bukan hanya pelit, dia adalah mertua yang licik dan tidak adil. Kemungkinan ketika berbicara tentang domba-domba atau kambing yang akan diberikan kepada Yakub, ketika Yakub menggembalakannya, seperti kambing domba dengan berbintik-bintik, bercoreng-coreng, hitam atau putih, kemungkinan Laban mengubah-ubah persyaratan itu.
Namun ketika persyaratan itu diberikan, maka Allah menggenapinya. Sehingga apa yang dikatakan Laban itu, itulah yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Saudara-saudara, Tuhan menyediakan berkat bagi Yakub. Meskipun Laban seakan-akan dan ingin menahan berkat itu bagi Yakub. Ayat ke-9 berkata, demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan, tidak ada seorang bisa menahan berkat itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri mengkonfirmasi kepada Yakub bahwa dialah Tuhan yang kepadanya Yakub mempunyai komitmen ketika berada di Betel. Tuhan mengingatkan dia bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah tidak dirasakan oleh Yakub. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyediakan berkat-berkat dalam kehidupan kita ke depan? Meskipun kita mengalami kesulitan, meskipun kita mengalami hambatan. Tetapi ketika Tuhan menyediakannya, tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan, tidak ada siapapun yang bisa menghambat berkat Tuhan itu diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita percaya kepadanya, bersandar kepadanya, sehingga kita boleh mengalami segala kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami supaya kami memiliki ketekunan dan kesabaran menantikan waktu Tuhan. Karena ketika waktu Tuhan tiba, maka Tuhan menyatakan pimpinan-Mu. Waktu Tuhan tiba, maka Tuhan juga menyediakan berkat bagi kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memegang janji-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.